Dari pemetaan komunitas praktisi yang kemarin sudah kita lakukan di Loka 1 itu kan, dalam komunitas praktisi mana saja yang sudah dengan ikuti? Kalau yang sudah saya ikuti itu dari MGMP komunitas bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia itu ya. Kalau ini komunitas bahasa Indonesia itu untuk komunitas bahasa Indonesia satu paket. Kemudian pernah juga MGMP bahasa Indonesia untuk swasta. Oh, ada sendiri? Oh, berarti kabupaten ada sendiri, yang untuk bahasa Indonesia ada sendiri. Terus? Sementara baru itu yang saya. Kemudian untuk yang di lembaga ini gimana? Bukan lembaga ini luar biasa, ternyata luas sekali ya. Ya. Di depan kelihatannya kecil, ternyata saya jalan ke belakang. Masih atas lagi. Oh, terus ada? Ya, ini kan lantai 2. Nanti ada lagi lantai 3. Tiap hari keluarnya itu lantai 3 tuh. Tiap hari. Oke. Berarti sambil olahraga ya. Iya. Gimana ini yang di sekolah sudah mulai komunitas praktisinya? Iya, ini masih mulai saya rintis. Jadi setelah Loka 1 kemarin saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang komunitas praktisi. Karena selama ini juga kami belum pernah membentuk komunitas praktisi. Jadi itu ilmu baru bagi saya. Dan kemudian saya sampaikan ke rekan-rekan, kami masih mencoba untuk merintis mulai merintis komunitas praktisi. Oke, untuk support dari teman-teman. Kalau seperti teman-teman sangat antusias karena mereka juga butuhlah kita nanti belajar bersama sambil kegiatan evaluasi. Evaluasi. Ada tantangan nggak? Tantangannya mungkin di kami itu masih waktu dari komunikasi ya. Karena kan ya, permapel ya di sini biasanya. Iya, permapel. Jadi kalau satu mapel kan enak gitu kan sama serupun gitu. Ini kan beda-beda jamnya beda. Terus tenaga pengajarnya kan juga pas satu mapel itu tidak bisa gantian. Biasanya saya cuma satu, IPA 1, matematika 1. Oke, berarti memang ini ya, butuh komunikasi yang intens, ada kolaborasi ya. Karena memang SMP, SMA itu mapel gitu. Iya, jadi kalau satu guru masuk ke misalnya jadi ada 6 kelas, 6 guru masuk, nanti kan yang kantor kosong nanti masuk keluar kemudian guru IPA selesai masuklah guru bahasa Indonesia, guru matematika selesai nanti masuklah. Jadi kantor itu selalu sepi. Jadi lepas diganti. Iya, jadi kita bisa misalnya ngobrol, misalnya tukar pendapat atau apa itu ya waktu istirahat. Begitu. Itu pun hanya 30 menit, nanti sudah musik lagi. Ada kegiatan evaluasi nggak kalau di sini? Evaluasi biasanya setiap bulan ada rapat bulanan untuk evaluasi semua hal dievaluasi, jadi tidak hanya pembelajaran saja. Untuk perkembangan siswa itu biasanya kita diminta laporan per wali kelas, begitu. Jadi tidak kejadian. Iya, jadi per wali kelas, nanti wali kelas 7A silakan dilaporkan perkembangan siswanya gimana, ada yang butuh perhatian khusus siapa, misalnya itu nanti langsung kita kasih. Jadi nanti setelah 7A, 7B, jadi satu persatu benar-benar kita sampaikan satu persatu. Iya, masalahnya apa, nanti setelah itu kita bahas bersama. Itu setiap bulan. Berarti memang ada permasalahan kita komunikasikan. Iya, dari kelas, wali kelas, kemudian dari bapak. Bapak juga satu persatu permasalahannya apa. Itu yayasan apa? Oh itu ini SMP, SMK. Nanti untuk yayasan ada sendiri itu. Ya. Berarti SMP setiap bulan. Ya, SMP setiap bulan. Untuk yayasan itu biasanya kita per 3 bulan atau apa terserah itu ketuanya. Biasanya ketua yayasan nanti minta tanggal ini kita
membuat hal yang baru gitu. Jadi kita semakin membuka, kalau misalnya kita istilahkan kita jalan di gunung, jalannya masih semak-semak, kita mulai jalan baru gitu. Harus komunikasi dengan gurunya, kita sampaikan dulu komunitas praktisi itu apa dulu, terus kalau kita ini bagaimana. Jadi tantangannya di situ. Tapi kan kadang ada guru yang mudah paham, ada yang kok kan tanya apa-apa ya kan gitu. Tantangannya dan menariknya Kalau memang ada senior-senior kita yang mungkin ya yang IT-nya mungkin belum menguasai semuanya. Luar biasa pelajaran ini. Mungkin ada lagi yang lain tuh ketika jenengan kaitannya sama komunitas praktisi, kemudian jenengan kaitkan dengan aksi nyata ini, ada hal yang menarik yang jenengan jumpai? hal yang menarik yang saya jumpai juga itu artinya kita bisa saling berkolaborasi dengan yang lainnya. Akhirnya kita jadi tahu kelemahan kita tuh gimana, terus kita kemajuannya itu pokoknya apa. Jadi dari komunitas praktisi kan kita bahas bersama, kemudian akhirnya oh ternyata kan kadang kita tukar pendapat. Anak ini loh di kelas kok tidur terus enggak bu di kelas saya waktu pelajaran ini anaknya bangun akhirnya kita bisa kenapa ya, akhirnya bisa mengevaluasi kok anak ini di jam saya tidur kok anak kita di jam ini kok dia semangat. Nah itu menarik juga untuk kita bahas gitu. Mungkin nanti ada solusi itu. Iya. Oke, baik. Untuk aksi nyatanya sudah di-up di portofolio Sudah. kemarin sudah sempat saya lihat juga, alhamdulillah aman juga nih nanti setelah pendampingan individu 2 ini, nanti kegiatan kita berikutnya adalah loka karya. Nanti harapan saya teman-teman di kelas 9A semuanya bisa mengikuti loka karya. Jadi Bayu harus tetap semangat, jaga kesehatan, agendanya full di bulan Agustus. Harus pandai-pandai dibagi waktu untuk tumpah. Iya betul. Jangan lupa LMS-nya juga. Setiap hari ada surat cinta dari LMS sendiri yang mengingatkan jadwalnya. Notifikasi Ini 1.4 mulai dari ini sudah yang terakhir restitusi sertifikat restitusi ya. Jadi kemarin ternyata navigasinya itu cukup banyak. Jadi di satu itu ada 16 navigasi, kemudian ada 9. Saya bukanya cukup kaget. Kok banyak sekali. Tutup dulu lah ini, nyiapkan dulu karena lihat navigasinya Harus refresh dulu ya. Iya, refresh dulu. 9 navigasi sudah. Ini ternyata poinnya ada 6. Terus 6 itu disebar lagi navigasinya minimal 9. Iya. Jadi 9 kali 6. Setiap poinnya ada. Berarti ya gitu. Cukup kaget. Itu apa ya? Kejutan surprise yang sangat luar biasa. Oke, memang di modul 1.4 ini memang jadwalnya agak dipadatkan. Jadi memang CGP ini harus aktif dalam membuka LMS. Karena kalau kita tidak setiap hari mencicil istilahnya gitu, nanti tugasnya di belakang malah semakin berat. Bahkan sampai mulai ya, kan harus isi jawaban ini, ternyata navigasi ke sini harus isi lagi pakai pandai. Akhirnya belakang terus kok kalimatnya main saya pendek. Tapi ada jenengan mensiasati itu nggak? Misalkan ada pertanyaan gitu jenengan save di Word dulu mungkin? Enggak, saya Langsung ya. Karena kan takutnya nanti kalau sinyalnya nggak support gitu. Ini langsung. Nanti kalau nggak sempat tuh ada keterangan kita. Oh gitu. Baik. Alhamdulillah ini kegiatan pendampingan kita sudah sampai pada bagian akhir pun. Ini nanti hal yang menarik juga sudah kita sampaikan. Nah ini saya mau satu aja masuk ke dari kegiatan ini kita ini. Ada hal yang menarik atau kita ada hal yang perlu untuk kita perbaiki nanti untuk kehidupan. Silakan. Saya untuk hal yang menarik kali ini sangat menarik ya karena kita melihat betul dengan siswa, gurunya juga akhirnya aktif, senang juga akhirnya tahu CGP itu kayak seperti ini ya. Yang menarik evaluasinya ke depan mungkin bisa lebih menarik lagi ada proses sekolah juga. Nanti mungkin di P3 kita bahas tentang kerja. Nanti ada persiapan ke apa kerja itu, terus nanti KSP itu juga nanti kita akan terjun langsung ke kelas. Jadi silakan dipersiapkan untuk strategi ke depannya agar kegiatan P kita ini bisa semakin menarik. Oke, tetap semangat, jangan lupa alatnya. Surat cintanya setiap hari datang dari Bapak Fasil. pagi aktifkan HP, kan punya malam pagi
izin untuk melaksanakan kegiatan diskusi, perencanaan visi dan juga perubahan dari prakarsa visi yang memerdekakan murid, yang mana nanti akan kita kaitkan dengan visi di lembaga SMP Islam Al-Falah. Adapun beberapa langkah untuk fasilitasi diskusi ini, nanti kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi dari warga sekolah dari dengan semuanya, kemudian terhadap murid di masa yang akan mendatang. Kemudian ada pun susunan acara pada pertemuan siang hari ini. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang mungkin nanti akan kita lakukan, dan yang terakhir adalah mohon izin menyampaikan Ibu Bapak untuk kegiatan diskusi kita pada siang hari nanti. Adapun tema pada pendampingan hari ini nanti adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran, yang mana di sini nanti harapannya Bu Ayu setelah CGP itu kan C-nya hilang sehingga menjadi guru pemuda, yang mana nanti harapannya beliau bisa menjadi pemimpin pembelajaran untuk anak-anak di masa yang akan mendatang. Kemudian adapun fokus hari ini untuk pendampingan adalah yang pertama, nanti kita akan diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan juga 1.3 yang sudah dipelajari oleh Bayu. Kemudian nanti juga akan mendiskusikan rencana merintis komunitas praktisi yang ada di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di lokal 1 kemarin ya. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan juga ibu bapak guru dengan dimoderasi oleh saya sebagai PP. Nanti moderasinya kurang lebih akan kita tampilkan di layar beberapa kalimat penumpang yang mungkin ada yang perlu untuk kita benahi, dan nanti akan dipandu oleh Bu Ayu full diskusi kita, dan nanti saya akan mendampingi manakala Bu Ayu memerlukan bantuan seperti itu, karena nanti harapannya kan Bu Ayu kedepannya bisa menjadi pemimpin pembelajaran seperti itu. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan Ibu Bapak? Betul nonton? Oke. Cukup jelas bisa dipahami ya? Baik. Kalau begitu untuk kegiatan selanjutnya, waktu saya persilahkan kepada Ibu Ayu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memimpin diskusi untuk membahas tentang merumuskan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebenarnya perlu kita ketahui bahwa untuk merumuskan
tuliskan di dalam melanjutkan kalimat tembang berikut. Yang pertama bisa dituliskan kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Bagaimana murid impian dari Bapak Ibu selama ini? Yang Anda bayangkan, yang Anda harapkan di sekolah ini itu murid-murid yang seperti apa? Jadi nanti tidak lanjutkan saja. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana menurut Bapak Ibu masing-masing. Yang mana nih?
mendapatkan pendidikan dan apa itu? Pengajaran. Bagus banget tulisannya bapak-bapak ini. Kita warga Desa ini yakin untuk menuntun dan membimbing murid mencapai potensi yang mereka inginkan atau mereka miliki. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa atau murid kita memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Terima kasih untuk Indra sudah menyampaikan Yeay. Baik, kita lanjutkan untuk diskusinya. Setelah disampaikan oleh Indra untuk apa tadi sampel dari jawaban Bapak Ibu Guru, menurut Bapak Ibu Guru, apakah visi SMP kita ini, visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan cita-cita untuk murid ini, sesuai dengan visi untuk murid ke depannya? Pak Ibu sebagai kepala sekolah boleh dibacakan visinya SMP apa ya? Oh iya, untuk visinya SMP yaitu beriman, takwa, berakhlakul karimah, dan disiplin. Itu untuk visi SMP. Untuk visi SMP, apakah menurut Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan cita-cita untuk murid terutama di masa depan? Karena seiring dengan perkembangan zaman, kita itu juga butuh perkembangan teknologi. Jadi sepertinya belum disebutkan juga. Kemudian kita juga harus mengembangkan kreativitas anak untuk menyongsong pendidikan yang lebih maju lagi ke depannya. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah visi dari sekolah kita ini perlu direvisi atau tidak? Disesuaikan dengan cita-cita kita untuk murid di masa depannya. Kira-kira perlu diubah atau tidak, perlu ditambah atau tidak? Jawabannya ini, apa namanya, ini menurut saya ya, kalau melihat dari yang tadi dipaparkan, apa namanya, dari teman-teman yang sudah ditempel tadi, apa namanya, berarti ada yang perlu ditambahkan. Tapi di situ ada yang perlu ditambahkan berkaitan dengan ilmu, apa namanya, teknologi yang ada. Oke, baik. Kalau begitu kita coba untuk membuat rumusan visi kita yang baru sesuai dengan cita-cita kita.
sudah bagus, nanti ditingkatkan, nanti bisa memberikan apa ya istilahnya dipupuk keluarkan atau bedanya gitu. Nanti kan dengan sebagai baik, Ibu Bapak, alhamdulillah kegiatan diskusi kita sudah berjalan dengan baik dan juga prakasa perubahan tadi juga sudah ditemukan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah penutup di sini saya sebagai PT dari Luayu, nah kalau ada salah saya dalam bersikap maupun bertutur kata, mohon maaf yang besar-besarnya. Mohon maaf kostum saya hari ini mungkin agak beda seperti anak-anak di lembaga pendidikan karena memang hari ini ada kegiatan pramuka di lembaga kami. Jadi malaputan menawi saya kelangsungan dalam pakaian mungkin mohon maaf yang besar-besarnya. Untuk Bu Ayu, saya minta support dan dukungan dari penjenengan ya. Memang nanti itu mungkin akan ada jadwal hari Sabtu untuk lokal. Karena selama ini kita masih minggu ya Bu Ayu ya. Selama ini kita masih aman dari minggu. Tapi nanti mungkin di lain hari kita kebagian hari Sabtu. Nanti mohon izin Bapak Kepala dan juga teman-teman mungkin akan meninggalkan tugas mengajarnya seperti itu. Jadi minta tolong dari teman-teman juga untuk mungkin bisa mengkondisikan putra-putrinya yang ada di lembaga. Dari saya cukupkan. Mungkin ada masukan, saya minta masukan satu dulu dari teman-teman. Monggo yang mewakili dari kegiatan PI kita hari ini. Apa tekannya membaca apa kawan? Ya, tamunya nggak diundang tadi. Monggo masukannya. Ini apa senang sih Bu dan apa maksudnya jadi tahu juga prosesnya Bu Ayu dalam menggapai ini ya Bu menggapai program ini sih Bu apa namanya kayak kegiatan yang lebih seru lagi jadi ya nanti diharapkan nanti delokannya Bu Ayu bisa lebih seru lagi ya Bu jadi itu aja sih Bu sejauh ini udah saya Bu Ayu itu sebenarnya banyak bisanya cuma nggak tahu ini kok jadi kayak gini gitu loh. Ini pertanyaan saya satu, yuk mati terus soalnya. Iya ya, apa jodoh ya Bu ya. Nanti kedepannya harapannya ya kita nikmati aja program dari pemerintah ini. Harapannya nanti teman-teman juga ikut termotivasi atau dia monggo manakala ada anak berikutnya bantu bisa mengikuti aktivitas. Ibu Bapak, dari saya cukupkan. Manakala teman-teman mau mengikuti aktivitas yang lain dipersilakan. Saya secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat dengan atas partisipasi dengan saya tahu dengan repot semuanya bulannya Agustus banyak aktivitas tapi dengan masih bisa meluangkan waktu untuk kegiatan PI ini dari program PPPP. Dari saya cukupkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kan tinggal di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Baik ya Bu. Ya. Hari ini saya minta tolong nanti kalian mengisi umpan balik ya untuk kita jadi baru. Nah, saya jelaskan dulu cara pengisiannya seperti apa. Nanti ini isi namanya kalian sendiri, nama lengkap ya, nama panggilan. Terus asal sekolah dan tanggalnya ditulis tanggal hari ini ya. Terus